Oke, baik. Halo semua. Saat ini saya akan menjelaskan fisiologi sistem respirasi, dan ini merupakan pembahasan yang pertama dari playlist sistem respirasi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai definisi dan mekanisme sistem respirasi, kemudian akan membahas juga ventilasi paru dan ventilasi alveolar, ruang rugi fisiologis dan ruang rugi anatomis, serta yang terakhir kita membahas mengenai volume dan kapasitas paru. Ya. Nah, tujuan pernafasan adalah untuk menyediakan oksigen ke jaringan dan membuang CO2. Untuk mencapai tujuan ini, pernapasan dapat dibagi menjadi 4 fungsi utama yang kita kenal sebagai peristiwa pernapasan atau peristiwa respirasi. Yang pertama, ventilasi paru. Jadi ventilasi paru didefinisikan sebagai jumlah udara yang diinspirasi per menit. Dan normalnya itu sekitar 6 liter per menit. Nah, adapun perhitungannya, ya, ventilasi paru itu ada rumusnya, yakni ventilasi paru sama dengan volume tidal dikali dengan respiration rate atau frekuensi pernapasan. Di mana volume tidal pada orang normal itu ya rata-rata sekitar 500 cc atau 500 ml, dan respiration rate itu rata-rata 12 sampai 15, atau ada yang juga menyebutkan 12 sampai 15. Di mana kita coba mensubstitusikan ya volume tidal dengan 500 cc dan respiratory rate kita ambil 12 kali per menit, maka didapat 500 kali dengan 12 adalah 6 liter per menit ya. Nah, konsumsi oksigen per menit rata-rata pada orang dewasa sehat normal itu sekitar 250 mili per menit. Sementara eliminasi CO2 per menit itu sekitar 200 mili per menit. Nah, oke, kalau tadi yang pertama adalah ventilasi, yang kedua adalah difusi, di mana difusi oksigen dan CO2 antara alveoli dan darah. Ya, jelas di mana oksigen dari alveoli akan berdifusi ke dalam darah, dan CO2 yang dari darah akan berdifusi ke alveoli, ya, menuruni gradien tekanan. Kemudian yang ketiga adalah transport oksigen dan CO2 dalam darah, kemudian ke sel-sel jaringan tubuh, atau yang kita kenal juga sebagai perfusi. Dan yang keempat adalah regulasi ventilasi. Nah, apa sih pernapasan? Pernapasan ini adalah proses fisiologis yang berarti pengangkutan oksigen dari atmosfer ke sel tubuh untuk oksidasi bahan makanan yang dicerna dan eliminasi CO2 dari sel ke atmosfer. Nah, pernapasan ada dua jenis. Yang pertama, pernapasan eksternal, yakni penyerapan oksigen dan pengeluaran CO2 dari tubuh. Ini yang kita sebut sebagai pernapasan eksternal. Sementara pernapasan internal adalah penggunaan oksigen dan produksi CO2 oleh sel-sel serta pertukaran gas antara sel-sel dan medium cairnya. Nah, fase-fase pernapasan ada dua fase. Yang pertama fase inspirasi, berarti aliran masuk, ya, atau masuknya udara dari atmosfer ke dalam alveoli paru. Dan inspirasi ini berlangsung selama 2 detik dan merupakan proses aktif karena inspirasi ini terjadi akibat kontraksi aktif daripada otot-otot inspirasi. Sementara ekspirasi berarti aliran keluar udara dari alveoli paru ke atmosfer dan berlangsung selama 2 atau 3 detik dan merupakan proses pasif, ya, karena dia terjadi bukan karena akibat kontraksi aktif daripada otot-otot pernapasan, melainkan terjadi karena kecenderungan recoil elastis paru. Nah, kita akan membahas otot-otot pernapasan. Jadi ada otot inspirasi dan juga otot ekspirasi. Tapi yang sebenarnya pada kondisi normal ya atau dalam pernapasan tenang, kita hanya mengenal otot inspirasi saja. Sementara otot ekspirasi itu dalam ekspirasi tenang tidak ada otot yang digunakan ya. Namun pada ekspirasi kuat nanti ada otot tambahan yang digunakan untuk melakukan ekspirasi yang kuat. Nah, kita bahas dulu otot inspirasi. Dalam pernapasan tenang, itu hanya ada dua otot yang berperan di situ, yakni diafragma dan otot interkostal eksternal. Sementara dalam inspirasi kuat, ya di mana diperlukan tenaga yang lebih ya untuk mengembangkan paru, maka ada otot-otot yang membantu, yaitu otot sternocleidomastoideus, kemudian otot serratus anterior, dan otot scalenus. Nah, sementara untuk otot ekspirasi ya, pada saat ekspirasi tenang ya atau ekspirasi biasa, itu tidak melibatkan otot apapun karena ekspirasi tersebut tadi sudah saya katakan terjadi secara pasif karena bukan akibat kontraksi dari otot, melainkan karena kecenderungan recoil elastis paru-paru dan dinding dada dan gaya elastis yang diberikan oleh tegangan permukaan cairan yang melapisi alveoli paru.
Nah, nanti dalam ekspirasi yang kuat ya, atau ekspirasi paksa, ada otot-otot tambahan yang berperan, yaitu musculus rectus abdominis dan musculus intercostal internal. Nah, ini saya ingin tekankan jangan sampai kebalik ya, untuk musculus intercostal yang internal yang untuk ekspirasi, sementara yang eksternal itu untuk inspirasi. Nah, mekanisme pernapasan, mekanisme dasar adalah dua. Yang pertama dengan gerakan diafragma ke bawah dan ke atas untuk memanjangkan atau memendekkan rongga dada, dan dengan elevasi dan depresi tulang rusuk untuk meningkatkan dan mengurangi diameter anteroposterior rongga dada. Oke, kita lihat saja ke gambar ini. Nah, ini adalah gambar mengenai pengempisan dan pengembangan rangka dada selama ekspirasi dan inspirasi, dan juga menggambarkan kontraksi diafragma, fungsi otot intercostalis, pengangkatan dan penekanan rangka iga, diambil dari Guyton and Hall Textbook of Medical Physiology edisi ke-12. Nah, kita lihat pada saat inspirasi, di situ terjadi elevasi rangka iga. Nah, elevasi rangka iga ini terjadi akibat kontraksi daripada musculus intercostalis externa ya. Ini dapat dilihat di sini ya, musculus intercostalis externa, dia akan mengangkat ya costa ini, sehingga costa akan terangkat, sehingga diameter anteroposterior paru itu akan membesar ya. Nah, kemudian kontraksi daripada diafragma, ini diafragma kalau dia kontraksi kan itu ke bawah. Nah, kontraksi dari diafragma itu akan menambah diameter vertikal ya. Jadi, diameter vertikal rongga dada akan menambah atau membesar oleh karena kontraksi diafragma, sementara kontraksi otot intercostalis externa ini akan menambah diameter anteroposterior ya, dengan cara mengelevasi rangka iga. Ya, jadi seperti itu ya. Ini pada inspirasi yang biasa ya, atau inspirasi tenang, di mana cuma ada dua otot yang berperan, yaitu kontraksi dari diafragma yang akan membuat atau membesarkan diameter vertikal yang ini, sementara kontraksi dari otot intercostalis externa akan mengelevasi rangka iga sehingga terjadi penambahan diameter anteroposterior. Ya, ini bayangkan ya, iga kan seperti ini. Kalau dia terangkat kan jadi lebih luas ya, diameter anteroposterior daripada rongga dada. Nah, sementara kalau ekspirasi hanya terjadi relaksasi diafragma dan relaksasi otot intercostalis externa. Otomatis rangka iga ini atau costa ini akan turun ke bawah, dan diafragma yang naik ke atas akan membuat volume rongga toraks ini menurun ya, sehingga ya volume kan berbanding terbalik dengan tekanan ya, sesuai dengan hukum Boyle. Karena volumenya menurun, maka tekanannya meninggi ya. Tekanan yang di dalam alveolus atau di dalam paru sendiri itu tinggi ya, di mana akan lebih tinggi daripada tekanan atmosfer, sehingga udara akan didorong keluar ya. Demikian sebaliknya pada inspirasi, ketika rongga toraks ini membesar, maka tekanannya menurun, maka akan lebih rendah dibandingkan dengan tekanan atmosfer, di mana udara yang dari atmosfer akan masuk ke dalam paru. Ya, demikian. Nah, ini untuk penjelasan detailnya. Jadi selama inspirasi, akibat kontraksi diafragma, diafragma menjadi lurus dan turun ke bawah. Hasilnya diameter vertikal rongga dada meningkat. Dan akibat kontraksi otot interkostal eksternal, tulang rusuk atas ya kosta 2-6 bergerak ke atas dan ke depan, sehingga sternum juga bergerak ke depan. Hal ini meningkatkan diameter anteroposterior rongga dada. Ya, dimana kita tahu bahwa kosta yang bagian atas ya, kosta 1 sampai kosta 7, sorry, kosta 6 ya, kosta 6 ya, itu langsung artikulasi dengan sternum ya. Jadi kalau misalnya kostanya itu terangkat ya, kostanya itu terangkat, bergerak ke atas dan ke depan, otomatis sternum akan juga tertarik ya. Nah, selain itu tulang rusuk bawah kosta 7-10 itu akan berayun keluar. Ini meningkatkan diameter transversal rongga dada ya. Jadi diameter transversal ya, atau ya misalnya dari paling kanan ke paling kiri ya. Itu diameter transversal. Sehingga rongga dada akan mengembang. Intinya di sini volumenya jadi lebih besar. Ya, karena volumenya yang lebih besar, maka tekanannya akan turun ya, sesuai dengan hukum Boyle. Sehingga udara akan tertarik masuk ya, karena udara di atmosfer itu tekanannya lebih tinggi dibandingkan yang ada di paru.
Nah, jadi pleura parietal mengikuti ekspansi ini karena melekat padanya. Ya, kita tahu bahwa pleura parietal ini melekat pada dinding dada ya, lapisan terdalam dinding dada di fasies endothoracika. Dan pleura visceral itu akan mengikuti pleura parietal. Nah, kita tahu bahwa pleura visceral itu berikatan atau berlekatan dengan paru-paru ya. Sehingga ketika pleura visceral itu mengikuti ekspansi, otomatis pleura visceral ini akan tertarik ya, mengikuti pleura parietal. Hasilnya paru-paru akan mengembang karena paru-paru melekat pada pleura visceral ya. Karena paru-paru mengembang, volumenya membesar ya, alveoli membesar dan tekanan intraalveolar turun ya, karena volumenya membesar, tekanannya turun. Volume meningkat, tekanannya turun ya, yaitu menjadi -1 cm H2O relatif terhadap atmosfer ya. Sehingga udara dari atmosfer masuk ke paru-paru. Ini yang kita sebut sebagai inspirasi dan durasi inspirasi adalah 2 detik ya. Setelah 2 detik, diafragma hanya relaksasi dan recoil elastis paru-paru, dinding dada, dan struktur abdominal akan mengkompresi paru-paru. Ini menciptakan tekanan di alveoli paru, yaitu +1 cm H2O relatif terhadap atmosfer. Kenapa bisa terjadi tekanan positif? Ya, karena volume parunya menurun ya. Makanya tekanannya meningkat. Sehingga udara dikeluarkan dari alveoli paru ke atmosfer. Ini yang kita sebut sebagai ekspirasi ya. Dan durasi ekspirasi itu adalah 2 hingga 3 detik. Kemudian inspirasi dimulai lagi dan siklus ini berulang lagi dan lagi ya. Inspirasi, ekspirasi ya. Itulah mengapa durasi ini penting ya. Inspirasi 2 detik, ekspirasi katakanlah 3 detik. Nah, kalau ketika inspirasi 2 detik dan ekspirasi 3 detik, maka satu siklus pernapasan kita, ya kita tahu bahwa siklus pernapasan terdiri dari satu inspirasi dan satu ekspirasi. Jadi rata-ratanya adalah 5 detik. Nah, berarti dalam 1 menit ada berapa siklus pernapasan? Nah, itu yang kita substitusikan tadi ya di volume ventilasi paru sebagai 12 ya, 5 detik. Ya sudah, untuk dapat 60 detik kali berapa kira-kira ya, atau 60 bagi 5, 12 ya. Jadi itu respiration rate itu asalnya dari durasi inspirasi dan durasi ekspirasi. Nah, ini adalah fungsi otot pernapasan ya. Otot pernapasan yang untuk inspirasi tenang itu atau untuk pernapasan normal itu hanya ada 2 yang bekerja, diafragma dan interkostal eksternal, dan sisanya itu digunakan saat pernapasan paksa atau pernapasan yang kuat. Oke, kita bahas satu persatu. Diafragma. Selama inspirasi, diafragma akan berkontraksi dan turun ke bawah, sehingga meningkatkan diameter vertikal rongga dada. Dan muskulus interkostal eksternal selama inspirasi, interkostal eksternal menyebabkan bagian anterior tulang rusuk atas bergerak ke atas dan ke depan, sehingga meningkatkan diameter anterior posterior rongga dada. Sementara tulang rusuk bawah selain gerakan ke atas juga berayun keluar yang meningkatkan diameter transversal rongga dada. Dan gerakan ini kita sebut sebagai gerakan bucket handle ya. Jadi seperti pegangan bucket ember yang kita naikkan. Ya, itu akan meningkatkan diameter anteroposteriornya kan? Ya, seperti itu kurang lebih. Nah, kemudian kita masuk pada otot pernapasan kuat. Ya, ada sternocleidomastoideus ya, menyebabkan elevasi sternum sehingga meningkatkan diameter anterior-posterior rongga dada ya. Ini merupakan otot inspirasi kuat ya. Sama juga, scalenus dan serratus anterior merupakan otot inspirasi kuat ya. Jadi, otot inspirasi biasa itu ada 2, diafragma dan interkostal eksternal. Dan untuk inspirasi kuat ada 3 ya. Tadi sternocleidomastoideus, scalenus, dan serratus anterior. Sementara kalau untuk ekspirasi biasa itu tidak menggunakan otot, karena terjadi secara pasif oleh karena recoil atau elastisitas dari paru itu sendiri dan relaksasi diafragma serta interkostalis eksterna. Sementara kalau pada ekspirasi kuat atau ekspirasi paksa itu ada 2 otot yang berperan ya, rectus abdominis dan otot interkostal internal. Oke, kita bahas dari scalenus terlebih dahulu ya. Scalenus akan menyebabkan elevasi tulang rusuk ke-1 dan ke-2. Dengan demikian meningkatkan diameter anteroposterior rongga dada ya. Sekarang serratus anterior menyebabkan elevasi banyak tulang rusuk, ya juga akan meningkatkan diameter anteroposterior rongga dada. Kemudian masuk pada otot ekspirasi kuat. Ya, selama ekspirasi kuat, musculus rectus abdominis akan menarik tulang rusuk ke bawah, ya,
tulang rusuk bawah ke bawah, dan pada saat yang sama otot ini dan otot perut lainnya juga mengompresi rongga perut ke atas dan mendorong diafragma sehingga volume rongga toraks mengecil ya. Sementara otot interkostal internal itu berkontraksi selama ekspirasi yang kuat dan menarik tulang rusuk atas ke bawah ya. Jadi rectus abdominis akan menarik tulang rusuk bawah yang bagian bawah ke atas itu setidaknya dari kosta 7 sampai 10 ya, sementara yang otot interkostal internal akan menarik tulang rusuk atas ya 1 sampai 6. Nah, jadi prinsipnya sebenarnya berkebalikan ya. Kalau inspirasi tadi kita mau meningkatkan volume toraks dengan cara elevasi ya, elevasi daripada um, bukan selai ya, elevasi daripada kosta ya, sehingga tadi menciptakan yang namanya bucket handle movement ya, gerakan bucket handle. Sementara kalau kita mau ekspirasi yang memang ekspirasi kuat ya, yang bukan sekedar ekspirasi biasa atau ekspirasi tenang, kita akan menurunkan justru ya, menurunkan tulang rusuk atau kosta sehingga diameter anteroposterior akan menurun ya. Juga rectus abdominis yang mengkompresi perut akan mendorong diafragma ke atas ya, sehingga volume toraks akan mengecil ya. Kalau volumenya mengecil, otomatis tekanannya meninggi ya, membesar sehingga tekanannya yang lebih besar daripada tekanan atmosfer ya, udara yang di paru-paru di alveolus akan terdorong keluar ya, seperti itu. Nah, sekarang kita membahas tentang tekanan yang berkaitan dengan pernapasan. Yang pertama adalah tekanan intrapleura. Ini adalah tekanan cairan di ruang tipis antara pleura paru atau pleura visceral dan pleura dinding dada atau pleura parietal. Dan tekanannya ini sedikit negatif dan selalu harus negatif ya. Pada awal inspirasi itu sekitar minus 5 cm H2O, dan selama inspirasi dia lebih negatif lagi, sekitar minus 7,5 cm H2O. Dan selama inspirasi yang dalam atau inspirasi kuat atau inspirasi paksa itu dia jadi sekitar minus 30 cm H2O. Nah, tekanan intrapleura selalu negatif karena penyerapan cairan yang terus-menerus ke dalam saluran limfatik. Dan ini memang tekanan intrapleura harus selalu negatif ya. Nanti kalau misalnya ada gangguan di mana tekanan intrapleura ini tidak lagi negatif ya, nah itu akan memicu masalah pernapasan ya. Yang kedua adalah tekanan intraalveolar. Ini adalah tekanan udara di dalam alveoli. Nah, jadi ketika glotis terbuka dan tidak ada udara yang mengalir masuk atau keluar paru-paru, tekanan di semua bagian pohon pernapasan atau bronchial tree ya hingga alveoli itu sama dengan tekanan atmosfer yang dianggap sebagai 0 cm air atau H2O ya. Nah, selama inspirasi, tekanan alveolar turun menjadi sekitar minus 1 cm H2O relatif terhadap atmosfer ya. Jadi maksudnya di sini kalau tekanan atmosfer itu 760, berarti tekanan alveolar yang sekitar minus 1 cm H2O relatif terhadap atmosfer itu 759 ya, seperti itu. Yang dimana penurunan tekanan ini cukup untuk menarik 0,5 liter udara ke dalam paru-paru dalam 2 detik inspirasi. Ya, 0,5 liter ini kan 500 cc ya. Ini yang kita kenal sebagai tidal volume nanti ya. Dan tadi juga pada volume atau ventilasi paru kita sudah substitusikan volume tidal sebagai 500 cc ya. Selanjutnya tekanan transpulmoner. Ini adalah perbedaan antara tekanan alveolar dan tekanan pleura ya, disebut sebagai tekanan transpulmoner. Nah, ini adalah ukuran gaya elastis di paru-paru yang cenderung mengimpiskan paru-paru yang disebut sebagai tekanan recoil. Sejauh mana paru-paru akan mengembang untuk setiap unit peningkatan tekanan transpulmoner, ini yang kita sebut sebagai compliance paru. Nah, total compliance kedua paru sekitar 200 mili per cm H2O, tekanan transpulmoner. Sementara compliance sistem gabungan antara paru-paru dan toraks itu sekitar 110 mm per cm H2O tekanan. Nah, ini adalah perubahan pada volume paru, tekanan alveolus, tekanan pleura, dan tekanan transpulmonal selama pernapasan normal. Nah, kita lihat di sini ya, perubahan di sini ada parameter perubahan volume dalam liter dan perubahan tekanannya dalam cm H2O. Kita lihat di sini ya bahwa ini merupakan tekanan pleura, ini merupakan tekanan alveolus, dan ini merupakan volume paru. Jadi ini selama fase istirahat ya,
terlihat agak sedikit statik. Namun pada saat dimulai inspirasi, ya kita lihat pada saat ini inspirasi dimulai, tekanan pleura akan menjadi lebih negatif ya. Tekanan pleura yang lebih negatif akan juga membuat tekanan transpulmonal lebih negatif ya ini ya. Sorry, tekanan alveolus maksud saya. Tekanan alveolus itu akan lebih negatif ya, sehingga kita lihat di sini ya, tekanan alveolus akan lebih negatif dan tekanan pleura juga lebih negatif, membuat gradien transmural ya. Jadi apa ya namanya di sini ya. Jadi walaupun tekanan alveolus itu akan menurun dan tekanan pleura akan menurun, tapi penurunan tekanan pleura ini lebih tinggi daripada tekanan alveolus ya, yang ini sehingga tekanan transpulmonal ini akan meningkat ya, akan melebar ya, dapat dilihat di sini ini melebar ya, seperti itu. Nah, kita lihat ya, ketika tekanan transpulmonal ini meningkat ya, kita tahu bahwa tekanan transpulmonal adalah seberapa banyak pengisian atau pengembangan paru. Jadi seberapa banyak volume paru akan mengisi udara yang akan mengisi paru itu ditentukan oleh seberapa banyak tekanan transpulmonal. Semakin tinggi tekanan transpulmonal, maka semakin banyak udara yang akan mengisi paru ya. Nah, kita lihat di sini tekanan transpulmonal yang semakin tinggi ini sejalannya dengan volume paru yang semakin tinggi, dan ketika tekanan transpulmonal menurun ya, volume paru pun ikut menurun ya. Ini sesuai dengan hukum Boyle. Nah, work of breathing yang berarti beban kerja inspirasi dapat dibagi menjadi 3 bagian. Ada pertama kerja compliance atau kerja elastis, di mana ini adalah beban ya yang diperlukan untuk mengembangkan paru-paru melawan gaya elastis paru-paru dan dada. Di mana ini 65% ya, di mana jadi kalau otot-otot inspirasi tadi kan yang saya sudah sebutkan terjadi secara aktif, bagaimana dia akan mengembangkan rongga dada ya, dia mengembangkan rongga dada bukan sekedar hanya tarik saja ya, tarik oh sudah mengembang, tapi ada beban yang harus dia lawan, yaitu compliance atau elastisitas daripada paru-paru itu sendiri ya, dan rongga dada. Di mana 65% ya tahanannya, dikatakan tahanan atau bebannya untuk paru itu mengembang adalah compliance dan elastisitas daripada paru-paru dan rongga dada itu sendiri ya. Jadi 65% kerja daripada otot-otot pernapasan inspirasi ya itu ada untuk melawan compliance maupun elastisitas daripada paru dan dada ya. Kemudian yang kedua ada resistensi jaringan ya, yang diperlukan untuk mengatasi viskositas struktur paru dan dinding dada hanya sekitar 7%, dan juga resistensi saluran udara ya, yang diperlukan untuk mengatasi resistensi saluran udara terhadap pergerakan udara ke dalam paru. Itu sekitar 28%. Nah, yang harus di-highlight di sini ya, yang di-highlight compliance paru itu dan elastisitas paru ya. Namanya compliance maupun elastisitas itu adalah kecenderungan paru untuk mengempis ya, sehingga harus dilawan oleh otot inspirasi sebanyak 65% kurang lebih. Nah, oke. Kalau tadi kita sudah membahas mengenai ventilasi pulmonal atau ventilasi paru yang kita kenal juga sebagai memang ventilasi atau banyaknya udara yang memang masuk ke dalam paru, ya. Sekarang kita akan membahas ventilasi alveolar, yaitu volume udara baru yang memasuki alveoli dan area pertukaran gas yang berdekatan setiap ruangan ya. Ya, berdekatan setiap ruangan. Ini ada sedikit kesalahan penulisan. Dan ini ada perhitungannya di mana ventilasi alveolar adalah frekuensi napas dikali volume tidal dikurang volume ruang rugi. Nah, ini udah ketambahan istilah nih, ruang rugi. Apa sih ruang rugi? Jadi ruang rugi itu jadi gini guys. Jadi sebagian udara yang dihirup seseorang tidak pernah mencapai area pertukaran gas atau zona respirasi ya, tetapi justru mengisi saluran pernapasan atau zona konduksi. Udara ini disebut sebagai udara ruang rugi. Udara ruang rugi pada normal pada orang dewasa muda itu sekitar 150 mili ya, dan meningkat seiring em, usia. Nah, bagian dari saluran pernapasan di mana tidak terjadi pertukaran gas, zona konduksi ya, disebut sebagai ruang rugi ya. Jadi kalau tadi volume paru, pokoknya berapapun yang masuk, yang dihirup oleh hidung, itu disebut sebagai ventilasi paru ya. Tetapi tidak semua ya udara yang dihirup itu akan mencapai zona respirasi untuk pertukaran gas. Jadi keywordnya di sini ya, kata kunci sekali itu adalah pertukaran gas ya. Jadi volume yang sampai ke area pertukaran gas yang kita sebut sebagai zona respirasi, untuk apa sih di pertukaran gas? Untuk mengalami difusi ya.
Itu yang kita sebut sebagai ventilasi alveolar. Kalau ventilasi paru tadi, itu cuman sekedar udara yang masuk saja ya, belum belum tentu sampai ke saluran respirasi untuk difusi ya, seperti itu. Jadi ini perhitungannya ya. Kalau tadi ventilasi paru itu adalah frekuensi napas dikali volume tidal. Kalau ventilasi alveolar itu kita kurangi dengan ruang rugi ya, volume tidalnya. Artinya volume tidal dikurangi dengan ruang rugi yang tidak sampai ke saluran respirasi untuk mengalami difusi ya. Ya, kita coba substitusi frekuensi napas tadi. Ya, sudah saya jelaskan juga, inspirasi itu 2 detik, ekspirasi itu 3 detik, sehingga dalam 1 menit atau satu siklus itu ada 5 detik, sehingga dalam 1 menit adalah 12 kali ya. Sementara volume tidal tadi 500 mili dan volume ruang rugi ini ya 150 mili. Ya, kita kali 12 kali 350 itu 4.200 mili ya. Kalau misalnya kita hanya hitung saja volume tidal kan ventilasi paru 12 kali 500 6.000 ya. Jadi dari 6.000 cc udara yang kita hirup 1 menit, cuman 4.200 yang akan digunakan untuk pertukaran gas. Jadi 1.800 ya. 1.800 itu akan hanya tertahan di zona konduksi. Nah, itu ada fungsinya ya. Salah satunya itu untuk menjaga agar saluran napas tidak kolaps ya. Teman-teman bayangkan saja kalau misalnya 6.000 cc yang dihirup itu semuanya masuk ke paru-paru, maksudnya difusi, masuknya ke alveolus untuk difusi. Terus nggak ada udara dong yang stay di saluran napas lain ya. Akan kolaps ya, apalagi yang kecil-kecil misalnya bronchiolus terminalis ya. Seperti itu. Nah, bagian dari ruang rugi atau zona konduksi saluran pernapasan terdiri dari hidung, nasofaring, laring, trakea, 2 bronkus prinsipal, primer ya, kemudian bronkus lobaris, kanan ada 3, kiri ada 2, kemudian bronkus segmental, bronchiolus, hingga bronchiolus terminal ya. Ketika udah masuk bronchiolus respiratori, di situ kan sudah terjadi pertukaran gas ya, jadi kita tidak sebut lagi sebagai ruang rugi. Nah, jadi ruang rugi sebenarnya ada 2 ya. Yang tadi kita bahas-bahas semua itu adalah ruang rugi anatomis ya, di mana semua ruang dalam sistem pernapasan selain alveoli dan area pertukaran gas lainnya. Jadi selain alveoli, ya alveoli tentu saja sudah terjadi pertukaran gas dan area pertukaran gas lainnya ya. Jadi dari sakus, ductus alveoli hingga bronchiolus respiratori ya. Kalau bronchiolus terminal itu masuk ruang rugi. Nah, kemudian ada juga ruang rugi fisiologis ya. Jadi beberapa alveoli itu sendiri non-fungsional atau sebagian fungsional ya, karena tidak adanya atau buruknya aliran darah melalui kapiler paru yang berdekatan dan ini dianggap sebagai ruang rugi. Jadi intinya begini, alveoli itu ada terisi udara ya, tetapi tidak mengalami difusi akibat tidak ada aliran darah ya. Nah, ini yang kita sebut sebagai sebenarnya ruang rugi alveolar lebih dahulu. Nanti ruang rugi fisiologis itu adalah penjumlahan daripada ruang rugi anatomis dan ruang rugi alveolar. Nah ini ya, ketika ruang rugi alveolar dimasukkan dalam pengukuran total ruang rugi, ini disebut sebagai ruang rugi fisiologis. Dan pada orang normal sih, ruang rugi anatomis dan fisiologis ini hampir sama. Kenapa? Karena semua alveolinya fungsional. Artinya semua alveolinya itu dapat perfusi yang baik, sehingga difusinya itu tetap terjadi. Namun pada kasus alveoli non-fungsional, ruang rugi fisiologis mungkin 1-2 liter atau 10 kali lipat daripada ruang rugi anatomis. Contoh kasus misalnya pada emboli paru ya, di mana di situ kan terjadi gangguan perfusi kepada paru ya. Walaupun alveolus itu ada ventilasi, terisi udara, tapi kalau nggak ada aliran darah ya, tidak ada pembuluh darah di situ, maka tidak terjadi difusi. Itu kita anggap sebagai ruang rugi alveolar ya. Dan ketika dijumlahkan dengan ruang rugi anatomis, itu akan menjadi ruang rugi fisiologis ya. Dan itu katanya di sini ya akan bahkan 10 kali lipat ya meningkatnya daripada ruang rugi anatomis. Padahal kalau pada orang normal karena DP alveoli itu bagus ya, pembuluh darahnya juga bagus, maka ruang rugi anatomis hampir sama dengan ruang rugi fisiologis ya. Ya 150 cc lah kita apa namanya anggap ya. Nah, apa sih pentingnya ruang rugi anatomis ya untuk menjenuhkan udara yang diinspirasi dengan uap air sebelum mencapai alveoli? Yang kedua, membantu mengeluarkan partikel yang berukuran lebih dari 2 mikron. Tapi yang lebih penting lagi sebenarnya agar supaya saluran napas tidak kolaps ya. Nah, sementara pentingnya udara ruang rugi fisiologis itu memberikan indikasi tentang kondisi paru
dan menunjukkan ini rasio ventilasi perfusi. Nanti mungkin kita belajar tidak pada slide ini. Ya. Nah, oke. Jadi gambar 3 ini adalah saluran napas manusia menurut Weibull. 16 generasi pertama, ya Z itu artinya zona konduksi, membentuk saluran napas konduksi. Oh Z, sorry, Z itu artinya zona ya. 16 generasi pertama zona membentuk saluran napas konduksi. Dan 7 sisanya merupakan zona respirasi atau transisional dan respirasi ya. Sementara gambar yang sebelah kanan itu merupakan diagram yang menunjukkan peningkatan yang sangat cepat pada total cross area cross sectional saluran napas dan zona respirasi. Hasilnya arus kecepatan gas selama inspirasi menjadi sangat kecil pada daerah bronchiolus respiratory dan difusi gas menjadi mekanisme yang dominan pada ventilasi. Ya, jadi intinya mau bilang dong dari gambar ini, ya, jadi percabangan pertama bronkus sampai ke 16 itu merupakan zona konduksi dan mulai percabangan ke 17 hingga 23 itu merupakan zona respirasi. Ya, jadi kalau ditanya ada berapa kali bronkus bercabang, jawabannya 23 kali. Kalau ditanya mulai dari mana? Mulai dari percabangan ke berapa? Bronkus itu percabangan saluran napas lah atau katakanlah ya percabangan bronkus ya karena dari trachea kan percabangkan dua bronkus dan dicabang-cabangkan selanjutnya ya sebenarnya ini semua bronkus ya tapi berubah-ubah nama menjadi bronchiolus dan seterusnya. Percabangan saluran napas keberapa yang merupakan awal daripada zona respirasi ke 17, akhir dari zona konduksi ke 16 ya seperti itu. Dan memang semakin dia bercabang ke bawah diameter ini akan semakin kecil ya. Dan kita lihat ya, karena dia semakin ke bawah, itu kan semakin banyak jumlahnya ya kan? Ya satu belah jadi dua, dua jadi empat, empat jadi delapan, delapan jadi 16 dan seterusnya. Maka luas permukaannya pun ya semakin dia ke bawah, semakin kecil dia di sini, luas permukaannya akan semakin besar ya. Walaupun diameter semakin kecil, tapi luas permukaan akan semakin besar ya. Dapat kita lihat di sini ya. Oke, dan ini penting ya, sehingga kalau semakin besar luas permukaan, nanti kita akan mempelajari mengenai difusi, maka semakin cepat terjadi difusi. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini mengenai, oh ya, ini ya, sirkulasi sistemik dan pulmonal. Mungkin semua sudah tahu ya perbedaan sirkulasi sistemik dan pulmonal. Kalau sirkulasi sistemik itu dimulai dari ventrikel kiri dan berakhir pada atrium kanan. Pulmonal itu dari ventrikel kanan berakhir di atrium kiri. Kalau sistemik, arteri sistemik membawa darah teroksigenasi, vena membawa darah terdeoksigenasi, pulmonal sebaliknya saja sih. Arteri pulmonal membawa darah yang terdeoksigenasi, vena pulmonal membawa darah teroksigenasi. Kalau sistemik itu sistem yang tekanannya tinggi, sementara pulmonal tekanan rendah ya. Kalau arteri sistemik kurang dapat mengembang atau distensible, nah arteri pulmonal lebih dapat mengembang ya, 6 kali distensibilitas vena pulmonal serupa. Ya, jadi dia mengembang ya. Kemudian kalau sistemik itu sirkuit resistensi tinggi, pulmonal resistensi rendah. Kemudian kalau pada konsentrasi oksigen yang rendah, pembuluh darah sistemik akan dilatasi. Pada pulmonal justru kalau pada konsentrasi oksigen yang rendah, pembuluh akan kontriksi ya. Kalau oksigennya itu rendah, pembuluh pembuluh pulmonal ya akan konstriksi. Dan kalau sistemik itu mensuplai banyak organ dan melakukan banyak fungsi, pulmonal hanya mensuplai organ tunggal seperti namanya, pulmo ya, cuman paru ya. Nah, ini ya dapat dilihat di sini ya. Tadi sudah disebutkan perbedaan-perbedaannya. Ini gambar yang perbandingan tekanan LHG dalam sirkulasi paru dan sistemik. Perbedaan hidrostatik akan memodifikasi hal ini. Ya, jadi intinya kalau sirkulasi pulmonal itu dari right ventricle ya. Ini atrium kanan, ventricle kanan ya, right ventricle dia akan dipompa ke paru. Ya, kita lihat tekanannya di sini ya, tekanan rendah ya, cuma 25. Sementara sistemik sini 120 ya, dipompa ke pulmonal di sini ya, ke paru ya, kapiler, kemudian vena masuk ke atrium kiri. Nah, dari atrium kiri masuk ke ventricle kiri, kemudian ventricle kiri memompa ke sistemik. Nah, ini tekanannya tinggi ya, 120. Lalu ini ke organ-organ seluruh tubuh, balik lagi ke vena, ke paru, dan begitu seterusnya ya. Ini sirkulasi, saya kira semua sudah tahu. Oke, volume paru. Sekarang kita membahas volume paru ya. Pembahasan yang terakhir, volume dan kapasitas. Kita bahas aja dulu volume paru. Jadi, volume paru itu
Mungkin ini gambarnya kali ya. Nah, ini gambarnya di sini dapat dilihat nih volume-volume. Jadi, ya kita masuk ke penjelasan saya dulu ya. Nah, volume tidal adalah volume udara yang diinspirasi atau diekspirasi dengan setiap napas normal. Jumlahnya sekitar 500 cc pada pria dewasa ya. Jadi, ini maksudnya diinspirasi atau ekspirasi pada saat tenang ya. Bukan ekspirasi paksa atau ekspirasi kuat ya. Itu 500 cc. Sementara volume cadangan inspirasi adalah volume udara tambahan yang dapat diinspirasi di atas volume tidal normal ketika seorang inspirasi dengan kekuatan penuh, ya sekitar 3000 cc. Jadi, volume cadangan inspirasi ini volume udara tambahan ketika kita sudah melakukan inspirasi biasa ya. Jadi volume tidal itu orang so hirup 500 cc ya volume tidal. Kemudian kita hirup lagi sampai mentok ya, sampai sekuat-kuatnya ya, sampai mentok. Sehingga ya kalau menurut definisi ini, kalau kita mau ambil ini volume cadangan inspirasi, maka kita membutuhkan otot inspirasi paksa ya. Ada apa saja ya? Ada tiga tadi ya. Tolong diingat kembali ya. Ada sternocleidomastoideus, scalenus, dan serratus anterior ya. Sementara kalau pada inspirasi biasa, itu cuma menggunakan diafragma dan intercostal eksternal ya. Kadar review-review saja supaya bisa disimpan di long term memory. Ya, dan itu sekitar 3000 cc ya. Nah, nanti sebentar kita bahas kapasitas ya. Volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi ini kita sebut sebagai kapasitas inspirasi. Itu jumlahnya ya tinggal tambahkan aja 500 tambah 3000, 3500 nanti ya. Sebentar. Nah, kemudian selanjutnya volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra maksimum yang dapat diekspirasi dengan ekspirasi kuat setelah akhir ekspirasi tidal normal ya sekitar 1100 ml. Jadi ya setelah diekspirasi yang 500 ml ini, kemudian dia ekspirasi lagi, dia masih bisa ekspirasi 1100 ml. Terus cc. Lalu ada volume residu ya, ini adalah volume udara yang tersisa di paru-paru setelah ekspirasi paling kuat. Jadi mau kita ekspirasi sekuat-kuatnya pun ya sampai mentok ya kita ekspirasi, tetap akan ada udara yang tersisa di paru-paru. Ini yang kita katakan sebagai volume residu. Jumlahnya itu sekitar 1200 cc. Dan ini penting, nanti kita bahas sebentar kepentingannya seperti apa. Nah, kita lihat di sini. Volume tidal adalah yang ini ya. Ketika kita inspirasi ataupun ekspirasi biasa itu 500 cc. Nah, seperti itu. Karena kan kalau kita inspirasi kan 500 cc secara aktif, otomatis ekspirasi yang pasif akan mengikuti ya 500 cc juga ya. Kecuali kalau kita ada menggunakan kekuatan otot ya, itu bukan volume tidal lagi, tapi sudah jadi volume cadangan ya, baik itu inspirasi maupun inspirasi. Ya ini ya, volume cadangan inspirasi ini. Nah, katakanlah ini ya, torang so inspirasi dari sini ke sini, ini 500 cc, lalu kita inspirasi lagi sampai mentok. Nah, ini yang kita sebut sebagai volume cadangan inspirasi ya. Itu tuh jumlahnya 3000 mili. Nanti volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi ini yang kita sebut sebagai kapasitas ya, kapasitas inspirasi. Jumlahnya 3000 tambah 500 ya 3500. Sementara kalau ini ya volume cadangan ekspirasi, ya ini setelah ekspirasi terus kita ekspirasi lagi sampai mentok ya. Itu sekitar tadi berapa? 1100 ya. Ini 1100, ini 500 ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu. Tapi kita nggak punya ya kapasitas ekspirasi nggak ada. Yang ada itu kapasitas residu fungsional. Ya, jadi pada saat akhir ekspirasi biasa terus kita ekspirasi sampai residu. Maksudnya kapasitas residu fungsional ini adalah ya volume atau kapasitas ya volume lah katakan volume saja. Volume udara yang ada di akhir ekspirasi biasa. Itu yang kita sebut sebagai kapasitas residu fungsional. Kalau misalnya yang volume residu ini ketika di akhir ekspirasi biasa, itu volume yang tersisa di paru-paru itu yang kita sebut sebagai volume residu. Ini ada berapa ya? 1200 ya. Nah, sementara yang lain-lain nanti kita bahas ya. Kalau kapasitas vital itu kapasitas inspirasi ditambah dengan volume cadangan ekspirasi ya. Atau gampangnya volume cadangan inspirasi tambah tidal tambah ekspirasi. Ini 3000, ini 500, ini 1000.
100. Tinggal ditambahkan. Berapa? 4.600 kali ya. Nah, kemudian kapasitas paru total itu yang ini ya. Ya, kapasitas vital ditambah volume residu. Kalau tadi itu berapa? 4.800 ya. Berapa? 4.000. Coba, ini 3.000, ini 500. 3.500 tambah 1.100. 4.600. Ya, ditambah aja 1.200, berarti kapasitas paru total itu 5.800. Ya, seperti itu. Ini tidak susah ya, mudah ya. Dia akan memperlihatkan peristiwa pernapasan selama bernapas normal, inspirasi maksimal dan ekspirasi maksimal. Dan ini harus dihafal ya ini, karena sering kali keluar di ujian-ujian ataupun lomba. Nah, ini ya kapasitas. Ada kapasitas inspirasi, itu sama dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Tadi saya sudah bilang volume tidal 500 cc, volume cadangan inspirasi 3.000 cc. Jadinya totalnya sekitar 3.500 cc ya. Itu yang kita sebut sebagai kapasitas inspirasi ya. Ini adalah jumlah udara yang dapat dihirup seseorang mulai dari akhir ekspirasi normal, lalu mengembangkan paru-paru hingga jumlah maksimum. Ya, sekali lagi 3.500 cc. Dihafal ya. Kemudian ada kapasitas residu fungsional sama dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residu. Ya, ini adalah jumlah udara yang tersisa di paru-paru pada akhir ekspirasi normal. Ya, ingat pada akhir ekspirasi normal. Kalau volume residu itu pada akhir ekspirasi paksa. Lalu ada kapasitas vital, ya sama dengan volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi. Ya kalau kita udah ngeh ya, volume cadangan inspirasi ditambah volume tidal ini disebut sebagai kapasitas inspirasi ya. Jadi ya sudah kapasitas inspirasi saja ditambah dengan volume cadangan ekspirasi menghasilkan kapasitas vital. Ini adalah jumlah maksimum udara yang dapat dikeluarkan seseorang dari paru-paru setelah pertama mengisi paru-paru hingga tingkat maksimum ya. Jadi tarik napas sampai penuh ya kan? Kan kita mau bilang ini kapasitas inspirasi ya. Jadi tarik napas sampai full ya. Ya, kemudian mengeluarkan napas hingga maksimum ya. Kan ini volume cadangan ekspirasi, jadi ekspirasi sampai maksimum ya. Ya, kalau pada laki-laki tadi volume cadangan inspirasi 3.000, volume tidal 500, volume cadangan ekspirasi 1.100. Jumlahnya 4.600 ya. Atau langsung aja kapasitas inspirasi tadi 3.500 tambah volume cadangan ekspirasi ya 4.600. Tapi pada perempuan lebih kecil ya, sekitar hanya 3.100 ml atau cc. Dan yang terakhir adalah kapasitas paru total. Itu sama dengan kapasitas vital ditambah dengan volume residu ya. Namanya total ya, berarti keseluruhan. Ini adalah volume maksimum di mana paru-paru dapat berkembang dengan usaha terbesar ya, sekitar 5.800 cc. Nah, apa sih pentingnya volume residu? Itu menyediakan udara di alveoli untuk mengaerasi darah bahkan di antara napas, sehingga mencegah kenaikan dan penurunan konsentrasi O2 dan CO2 yang tiba-tiba dalam darah pada setiap respirasi. Dan yang lebih penting ini, mencegah kolapsnya alveoli paru. Ya. Bayangkan pada saat kita inspirasi, udara di alveolus itu nggak ada ya, karena keluar semua. Ya kolaps ya dia, kan seperti itu. Ya, jadi kita review ya mengenai spirometri volume dan kapasitas paru. Jadi intinya volume ada 4, kapasitas ada 4. Dan ini harus dihafalkan mulai dari definisi sampai nilai-nilai normalnya ya. Saya izin mereview ya. Yang pertama ada volume tidal ya. Volume tidal itu definisinya adalah volume inspirasi atau ekspirasi biasa ya. Itu jumlahnya adalah 500 cc. Kemudian ada volume cadangan inspirasi, di mana volume cadangan inspirasi ini adalah jumlah udara ya yang dapat dihirup seseorang dengan inspirasi paksa ya setelah dia inspirasi biasa atau volume tidalnya sudah terlampaui, kemudian dia inspirasi sampai mentok maksimal, itu yang kita sebut sebagai volume cadangan inspirasi, nilainya adalah 3.000 cc. Kemudian ada volume cadangan ekspirasi ya, dia akan ekspirasi setelah akhir ekspirasi tidal atau ekspirasi biasa, jumlahnya 1.100 cc. Lalu ada volume residu ya, volume yang tetap tersisa pada paru-paru setelah kita melakukan ekspirasi maksimum, akan tetap ada volume pada paru. Kita sebut sebagai volume residu ya. Volume residu jumlahnya adalah 1.200 cc. Kemudian kapasitas ya, yang pertama ada kapasitas inspirasi. Kapasitas inspirasi itu sama dengan volume vital
ya, volume tidal ya, tidal volume ditambah dengan volume cadangan inspirasi. Tidal volume itu 500 cc ditambah dengan volume cadangan inspirasi 3000 cc. Jadinya kapasitas inspirasi adalah 3500 cc. Lalu ada kapasitas residual paru ya, di mana kapasitas residual ini adalah volume cadangan ekspirasi ditambah dengan volume residual. Volume cadangan ekspirasi tadi 1100, volume residual itu 1200. Jadi kapasitas residual 1100 tambah 1200. Berarti berapa tuh? 2300 cc ya. Nah, kemudian ada kapasitas vital paru ya, di mana kapasitas vital adalah volume cadangan inspirasi tambah volume tidal tambah volume cadangan ekspirasi ya, atau kapasitas inspirasi ditambah volume cadangan ekspirasi ya. Kapasitas vital tadi 3500, volume cadangan ekspirasi 1100, jadinya 4600. Dan yang terakhir adalah kapasitas paru total ya, di mana penjumlahan lah dari itu semua ya. Eh, kapasitas ya biasa atau gampangnya sih kapasitas vital ditambah dengan volume residu aja sih. Kapasitas vital tadi 4600 ditambah volume residu 1200. Jumlahnya adalah 5800 ya. Kita lihat lagi ya ke belakang ya, memastikan. Nah, betul ya. Ini dia. Ini harus dihafal ya, volume tidal 500, cadangan inspirasi 3000, cadangan ekspirasi 1100, residu 1200, kapasitas ekspirasi 3,5, 3500, residu fungsional 2300, vital 4600, dan total 5800. Dan ini merupakan bagannya ya, bisa dilihat di sini dan dipelajari mendalam. Oke. Nah, faktor yang mempengaruhi kapasitas vital ini ada cukup banyak. Yang pertama adalah usia. Ya, kapasitas vital akan lebih banyak pada orang dengan usia muda karena peningkatan kekuatan otot. Ya, kemudian jenis kelamin ya. Pada wanita kapasitas vitalnya 10% lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Kemudian postur, ya ini ya. Kapasitas vital akan lebih banyak pada postur tegak daripada postur berbaring karena yang pertama tekanan intraabdominalnya ya. Yang kedua volume darah vaskular. Nah, di mana ini yang menjelaskan juga ya pada orang-orang asma misalnya ya, asma yang eksaserbasi derajat sedang, itu pasien akan lebih nyaman posisinya duduk dibandingkan berbaring. Kenapa? Karena saat dia duduk tegak ya, posturnya tegak, duduk ya, artinya erect bahasa Inggrisnya, kapasitas vital parunya lebih besar ya, sehingga dia akan lebih nyaman untuk bernapas ya. Itu korelasi klinisnya. Kemudian ada juga luas permukaan tubuh. Kapasitas vital itu sebanding dengan luas permukaan tubuh. Biasanya pada laki-laki 2,6 liter per meter kuadrat luas permukaan tubuh, dan pada perempuan 2,1 liter per meter kuadrat. Kemudian bentuk anatomi dada, ya kapasitas vital akan menurun pada beberapa deformitas toraks, misalnya dada seperti burung merpati atau dikenal sebagai pigeon chest, ya, atau kifosis, pembengkokan ke depan kolom vertebral, ya, itu akan menurunkan kapasitas vital. Kemudian ada juga penyakit paru dan pleura, ya, misalnya ada emfisema, poliomielitis, obstruksi saluran pernapasan, edema, itu juga akan mengurangi kapasitas vital paru. Atau ada kelumpuhan otot pernafasan, ya, kapasitas vital itu bisa menurun hingga 500 sampai 1000 mili dalam kondisi seperti itu. Kemudian ada gagal jantung kongestif ya, menyebabkan kongestif vaskular paru dan edema yang kemudian menurunkan compliance paru dan selanjutnya akan menurunkan kapasitas vital paru ya. Lalu kapasitas vital juga akan berkurang selama kehamilan, ya jelas ya, karena uterus itu akan menekan diafragma ke atas, sehingga volume paru akan cenderung lebih kecil dong ya, jadi mengembangnya tidak maksimal ya, sehingga kapasitas vital akan berkurang. Dan juga kapasitas vital ini akan meningkat ya pada perenang dan penyelam ya, karena paru-paru mereka itu selalu dilatih ya, bernafas dengan efektif ya, sehingga paru-paru mereka akan bagus ya, ditandai dengan kapasitas vital yang meningkat. Dan pentingnya kapasitas vital, nah ini menunjukkan kondisi paru-paru, menunjukkan efisiensi paru-paru dalam tindakan ventilasi ya, dan merupakan tes fungsi paru yang penting, dan penting untuk penilaian beberapa penyakit fibrotik paru seperti TB, asma, atau emfisema.
Dan kapasitas vital paru ini sering diukur secara klinis sebagai indeks fungsi paru. Nah, oke, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai fisiologi sistem respirasi yang pertama ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.